Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswi kelas 11 akuntansi keuangan lembaga. Hari ini saya mendampingi kalian belajar untuk mata pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa. Berdoa mulai. Materi yang saya sampaikan adalah mengenai laporan realisasi anggaran. Jadi di sini untuk laporan LRA pada akuntansi pemerintahan di sini saya ingin menjelaskan ke kalian dalam pembuatan laporan keuangan nanti kalian harus mengenal teorinya dulu, pengetahuannya dulu. Apa sih itu LRA dalam satuan kerja perangkat daerah? Nah di sini di dalam transaksi basis akuntansi akun laporan keuangan itu ada laporan operasional, ada laporan realisasi anggaran. Kalau LRA-nya itu posisinya di sini berbasis kas. Jadi transaksi yang berbasis kas di mana transaksinya berupa akun belanja dan akun pembiayaan akan dilaporkan di dalam laporan keuangan pemerintahan adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian berikutnya, di sini saya jelaskan laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus, defisit LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi sebagai berikut. Jadi yang kita bahas adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian informasi apa yang ada pada laporan realisasi anggaran? Nah, kita perhatikan di sini. Akuntansi anggaran. Dalam laporan realisasi anggaran, nah di situ teknik pencatatannya adalah menggunakan akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian di sini saya jelaskan mengenai akuntansi belanja. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, cara langsung dikeluarkan oleh bendahara umum negara, garis miring daerah, atau kita singkat dengan BUN, bendahara umum negara, garis miring BUD, bendahara umum daerah, atau melalui bendahara pengeluaran jika pengeluaran dilakukan oleh BUN, garis miring BUD, maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau rekening kas umum negara. Kemudian yang kedua, sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Jadi saya terangkan di sini akuntansi belanja. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan dengan dua cara. Jadi di sini melalui cara langsung, yaitu yang dikeluarkan oleh bendahara umum baik BUD maupun BUN. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Kemudian berikutnya dapat diakuntansi laporan keuangan untuk akuntansi surplus atau defisit LRA. Saya terangkan di sini. Selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus
garis miring defisit LRA. Surplus LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA yaitu laporan realisasi anggaran selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut. Begitu pula sebaliknya, defisit LRA terjadi jika jumlah pendapatan LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu periode pelaporan. Dan di dalam laporan realisasi anggaran ini menyangkut pula akuntansi pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil privatisasi BUMN (BUMD). Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN BUMD. Jadi nanti akan kita gali akan saya terangkan lebih banyak mengenai akuntansi pembiayaan, bagaimana teorinya, bagaimana keterampilannya untuk pencatatan akuntansi pembiayaan ini. Nah, di sini tentu akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah di sini saya mengenalkan kalian mengenai SILPA dan SIKPA. Dalam akuntansi pemerintah ada istilah SILPA garis miring SIKPA. Nah di sini ininya kita perhatikan adalah I kecil. Apa yang dimaksud dengan SILPA dan SIKPA? SILPA atau SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SILPA garis miring SIKPA pada akhir periode pelaporan nilai yang nantinya digunakan ke laporan perubahan saldo anggaran. Nah di sini pada pertemuan KBM dari hari ini masih teori, masih pengetahuan. Silakan kalian literasi untuk lebih memahami untuk materi atau mata pelajaran praktikum akuntansi keuangan lembaga, khususnya untuk materi laporan realisasi anggaran yang merupakan salah satu unsur di dalam laporan keuangan akuntansi pemerintah. Ada tugas yang harus kalian kerjakan yang sifatnya masih pengetahuan. 1. Sebutkan komponen laporan keuangan SKPD. 2. Jelaskan yang dimaksud laporan realisasi anggaran. 3. Bagaimanakah cara pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan? 4. Apakah yang dimaksud surplus atau defisit LRA dalam satu periode laporan akuntansi keuangan SKPD. SKPD di sini kepanjangannya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Silakan tugas ini dikerjakan dan dikirim ke email saya. Kemudian jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya mau buka diskusi lewat grup WhatsApp. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Sekian pembelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.